Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kelahiran hingga masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah yang bertepatan pada 20 April 571 Masehi. Tahun tersebut disebut dengan tahun gajah dikarenakan pada saat itu terjadi sebuah peperangan atau penghancuran Ka'bah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh gubernur dari Abyssinia yang berhasil menaklukkan kota Yaman, yakni Abraha. Namun usaha tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasukan gajah tersebut dihancurkan oleh burung-burung yang berbondong-bondong melempari dengan batu kerikil yang sudah terbakar dari api neraka. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW diasuh oleh orang-orang yang terpuji, sehingga beliau tumbuh dengan akhlak yang terpuji pula. Nabi Muhammad adalah sosok yang jujur dalam segala hal, sehingga ia mendapat gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Beliau dipercaya menjalankan ekspedisi perdagangan oleh seorang saudagar kaya yang bernama Khadijah. Kejujuran Nabi Muhammad SAW membuat Khadijah tertarik padanya, hingga akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Di saat usia Nabi Muhammad SAW hampir mencapai usia 40 tahun, beliau sering berkhalwat atau menyendiri di suatu tempat yang jauh dari suatu keramaian, yakni di Gua Hira. Di Gua Hira tersebut, ia menenangkan pikiran dan mencari kebenaran yang hakiki karena ia tidak puas dengan keyakinan kaumnya yang penuh dengan kemusyrikan. Selama bulan Ramadan, beliau sering berkhalwat di Gua Hira hingga pada suatu saat, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah di dalam Gua Hira. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul dan aku adalah Jibril." Kemudian Jibril berkata kepada Muhammad SAW, "Bacalah." Jawab Nabi, "Aku tidak bisa membaca." Hal tersebut terjadi hingga 3 kali. Hingga kemudian Jibril berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai awal diangkatnya menjadi Rasul. Setelah turun wahyu tersebut, Rasulullah merasa kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan, sebab belum pernah ada perintah jelas tentang tugas-tugasnya sebagai Rasul Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka 23 tahun, sehingga hampir setiap ayat Al-Quran disertai oleh asbabun nuzul. Ajaran-ajaran pokok yang dibawa Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama itu akidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran-ajaran tauhid. Ajaran tauhid ini berbekas sangat dalam di hati Nabi dan para pengikutnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat dan tak tergoyahkan. Yang kedua, akhlak yang mulia. Dalam akhlak, Nabi Muhammad tampil sebagai teladan yang baik. Nabi Muhammad mengajar agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab seperti berjudi, meminum khamar, membunuh, dan kebiasaan buruk lainnya untuk ditinggalkan. Yang ketiga itu menegakkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara manusia. Alasannya masyarakat Arab jahiliyah saat itu benar-benar telah merendahkan jati diri seorang perempuan di antara mereka. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang substansi dakwah Rasul di Mekah. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari sini, ketika Nabi Muhammad itu menginjak usia 40 tahun, tepatnya malam 17 Ramadan,
atau 6 Agustus 610 Masehi, di waktu Muhammad SAW sedang bertahanus atau sedang berkontemplasi di Gua Hira, malaikat Jibril datang menjumpai Nabi Muhammad untuk menyuruh Muhammad membaca surah Al-A'la ayat 1 sampai 5. Dan saya di sini, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi tambahan ilmu atau bisa diamalkan kepada teman-teman sekalian. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.